Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Septa Diana Nabela, mahasiswa Doktor Ilmu Manajemen Universitas Persada Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Doktor Ilmu Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal disertasi saya yang berjudul Determinan Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Implikasinya Terhadap Kinerja Perbankan. Adapun sebagai pendahuluan adalah dengan latar belakang masalah bahwa berkembangnya industri perbankan yang sangat pesat, tingkat kompleksitas bank juga semakin tinggi dan dapat mempengaruhi performa suatu bank. Kompleksitas usaha perbankan yang tinggi tersebut dapat meningkatkan resiko yang dihadapi oleh perbankan yang ada di Indonesia, di mana ROA memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan bahwa kinerja keuangan industri perbankan yang diproksikan oleh nilai ROA dalam data keuangan Bank Umum Konvensional KBMI 3 dan KBMI 4 berfluktuasi setiap tahunnya. Hal ini bisa kita lihat pada gambar 1.1 ROA Bank Umum Konvensional yang menunjukkan di mana rentabilitas perbankan pada tahun 2020 memburuk akibat penurunan ROA yang cukup signifikan hingga mencapai 1,50%. Namun, kondisi tersebut masih berada di atas batas nominal ROA berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1 PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum bahwa standar terbaik ROA adalah lebih dari 1,5%. Pengungkapan aktivitas CSR perbankan nasional selama 5 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai 2023 cenderung stabil dengan skor rata-rata sebesar 65%, tetapi belum optimal 100%. Perbankan nasional masih mempunyai ruang yang cukup untuk mengungkapkan lebih banyak aktivitas CSR yang dapat meningkatkan reputasi dan mengurangi biaya atas kemungkinan tuntutan atau konflik yang terjadi, sehingga kinerja keuangan bisa lebih baik. Pelaksanaan CSR yang dilakukan bank sebagai suatu investasi bukan sebagai beban karena dapat meningkatkan profitabilitas bank. Dampak pengungkapan CSR terhadap kinerja bank juga diungkap pada bank-bank di pasar berkembang dan hasilnya tidak konklusif. Hubungan pengungkapan CSR dan kinerja perbankan juga penting untuk dianalisis. Faktor penentu kedua variabel tersebut. Faktor penentu pengungkapan CSR dan implikasinya terhadap kinerja perbankan dapat dibagi atas dua kelompok, yaitu spesifik bank, yaitu CAR, NPL, LDR, age dan size, dan variabel makroekonomi berupa perkembangan ekonomi atau GDP. Masih ada beberapa kesenjangan signifikan yang harus diisi. Penelitian determinan pengungkapan CSR dan implikasinya terhadap kinerja perbankan dalam konteks pasar negara berkembang masih terbatas. Kebanyakan penelitian hanya berfokus pada satu ukuran CSR secara keseluruhan dan tidak dapat menawarkan analisis yang lebih rinci dan menyeluruh tentang dampak CSR pada kinerja bank. Maka berdasarkan fenomena ini, penelitian dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR serta implikasinya terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2019 sampai dengan 2023. Yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama adalah 1. Apakah Capital Adequacy Ratio atau CAR berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Umum Konvensional periode 2019 sampai 2023? Yang kedua, apakah Non-Performing Loan atau NPL berpengaruh terhadap CSR Bank Umum Konvensional periode 2019-2023? Ketiga, apakah loan to deposit ratio atau LDR berpengaruh terhadap CSR Bank Umum Konvensional periode 2019 sampai dengan 2023? Yang keempat, apakah umur perusahaan atau age berpengaruh terhadap CSR
bank umum konvensional periode 2019 sampai dengan 2023. Apakah ukuran perusahaan atau size berpengaruh terhadap CSR bank umum konvensional periode 2019 sampai dengan 2023? Yang keenam, apakah perkembangan ekonomi atau GDP berpengaruh terhadap CSR bank umum konvensional periode 2019 sampai dengan 2023? Ketujuh, apakah CAR, NPL, LDR, H size, dan GDP secara bersama-sama berpengaruh terhadap CSR bank umum konvensional periode 2019 sampai dengan 2023? Yang kedelapan, apakah capital adequacy ratio atau CAR berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum konvensional periode 2019 sampai dengan 2023? Yang sembilan, apakah non-performing loan atau NPL berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum konvensional periode 2019 sampai dengan 2023? 10. Apakah loan to deposit ratio atau LDR berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum konvensional periode 2019 sampai 2023? Yang ke-11, apakah umur perusahaan atau age berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum konvensional periode 2019 sampai dengan 2023? 12. Apakah ukuran perusahaan atau size berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum konvensional periode 2019 sampai dengan 2023? 13. Apakah perkembangan ekonomi atau GDP berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum konvensional periode 2019 sampai dengan 2023? 14. Apakah CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum konvensional periode 2019 sampai dengan 2023? Yang ke-15, apakah CSR, CAR, NPL, LDR, H, size, dan GDP secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank konvensional periode 2019 sampai dengan 2023? Kemudian yang menjadi state of the art dari penelitian ini adalah yang pertama, studi yang ada menunjukkan hubungan positif antara CSR dan kinerja keuangan meskipun beberapa penelitian menunjukkan hasil yang ambigu atau negatif. Dua, penelitian ini mencoba mengisi kesenjangan literatur, terutama dalam konteks pasar negara berkembang seperti Indonesia. Yang ketiga, penelitian ini mengadopsi kerangka CSR untuk integrasi keberlanjutan dalam keputusan perusahaan dengan perhatian pada prinsip ekonomi sirkular dan dampaknya pada kinerja keuangan serta pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang keempat, faktor internal misalnya CAR, NPL, LDR, dan eksternal yaitu GDP dianalisis untuk melihat pengaruhnya terhadap pengungkapan CSR dan implikasinya pada kinerja keuangan bank. Ada juga analisis tentang bagaimana ukuran perusahaan, umur, dan jenis industri mempengaruhi CSR. Kemudian selanjutnya adalah novelty. Novelty atau kebaruan yang diharapkan dari penelitian ini adalah pengembangan model penelitian dari kinerja perbankan dipengaruhi oleh adanya pengungkapan CSR dari faktor spesifik, yaitu CAR, NPL, LDR, H, size, dan GDP. Selanjutnya adalah tinjauan teori, di mana tinjauan teori terdiri dari yang pertama, teori legitimasi. Penggunaan teori legitimasi dalam penelitian ini memiliki implikasi bahwa harapan adanya CSR adalah untuk mendapatkan nilai positif serta legitimasi dari masyarakat. Teori legitimasi berkaitan erat dengan kinerja perbankan karena teori ini menekankan bahwa keberlanjutan suatu organisasi termasuk bank sangat bergantung pada bagaimana organisasi tersebut memperoleh dan mempertahankan dukungan serta kepercayaan dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Yang kedua, stakeholder theory. Stakeholder theory memiliki keterkaitan erat dengan kinerja perbankan. Karena teori ini menekankan pentingnya pemenuhan kepentingan berbagai pihak yang terlibat, baik internal maupun eksternal. Dalam perbankan, pemangku kepentingan internal seperti karyawan dan manajemen mempengaruhi
produktivitas dan pengambilan keputusan strategis, sedangkan pemangku kepentingan eksternal seperti nasabah, investor, regulator, dan masyarakat memainkan peran kunci dalam menentukan keberlanjutan dan profitabilitas bank. Yang ketiga adalah teori agensi atau agensi teori. Teori agensi memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, terutama dalam konteks hubungan antara pemilik perusahaan atau pemegang saham dan manajemen, serta memiliki keterkaitan dengan kinerja perbankan karena mencerminkan hubungan antara pemilik bank atau pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Yang keempat, teori sinyal atau signaling theory. Teori sinyal memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan tanggung jawab CSR dan kinerja perbankan karena teori ini menjelaskan bagaimana informasi yang disampaikan oleh perusahaan dapat mempengaruhi persepsi pihak eksternal seperti nasabah, investor, dan masyarakat. Selanjutnya adalah institutional theory. Dalam konteks CSR dan perbankan, teori kelembagaan menjelaskan tekanan kelembagaan dan masalah legitimasi yang dihadapi bank saat mengadopsi prinsip-prinsip CSR. Penyelarasan dengan ekspektasi institusional ini tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berimplikasi pada kinerja keuangan dalam sektor perbankan. Yang keenam, resource dependency theory, yang mana menjelaskan bagaimana CSR menjadi alat penting bagi bank untuk mengelola ketergantungan mereka pada sumber daya eksternal dan meningkatkan kinerja perbankan. Yang ketujuh, the positive accounting theory. Teori ini membantu menjelaskan peran pelaporan CSR dalam pengelolaan kontrak antara pemangku kepentingan dan perusahaan. Di mana positive accounting theory atau PAT memiliki keterkaitan yang signifikan dengan kinerja perbankan karena teori ini berfokus pada bagaimana praktek akuntansi digunakan oleh manajemen untuk mencapai tujuan tertentu seperti memaksimalkan nilai atau memenuhi kepentingan pemangku kepentingan. Yang kedelapan adalah kinerja keuangan perbankan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu, baik yang menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Dari berbagai jenis rasio keuangan yang ada, profitabilitas merupakan indikator rasio yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank. Rasio yang dimaksudkan adalah return on asset, karena ROA memfokuskan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan mendayagunakan seluruh aset yang dikelolanya. Yang kesembilan, konsep CSR, yaitu Corporate Social Responsibility, adalah sebagai komitmen perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya didasarkan atas keputusan untuk mengambil kebijakan dan tindakan dengan memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan atau stakeholder dan lingkungan di mana perusahaan melakukan aktivitasnya berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, di mana penerapan CSR ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor per 5 garis miring MBU garis miring 2007 tentang program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan khusus untuk perusahaan-perusahaan BUMN. Selanjutnya, pengungkapan CSR, di mana CSR merupakan bentuk pembangunan keberlanjutan perusahaan dengan bertanggung jawab terhadap sosial, ekonomi, dan lingkungan perusahaan akibat dari aktivitas operasional yang dilakukan perusahaan. Yang ke-11 adalah Capital Adequacy Ratio atau CAR. Capital Adequacy Ratio atau CAR adalah ukuran sejauh mana aset bank yang berisiko, yaitu misalnya pinjaman, investasi pada surat berharga, dan tagihan kepada bank lain, yang dibiayai oleh modal sendiri bank selain menerima pendanaan eksternal. Di mana besarnya CAR minimal 8% ditetapkan oleh Banking for International Settlement atau BIS. Dan ketentuan Capital Adequacy Ratio atau CAR minimal 8%
diadopsi oleh Bank Indonesia dan OJK yang menetapkan kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM dalam peraturan Bank Indonesia dan peraturan OJK. Ke-12, non-performing loans atau NPL. NPL adalah kredit yang mengalami penurunan dalam analisis nilai dua faktor, yaitu sisi bank dan sisi analisis. Bank Indonesia mengelompokkan kualitas kredit menjadi 5, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan. Kemudian selanjutnya adalah loan to deposit ratio atau LDR. LDR adalah rasio yang mengukur seberapa banyak bank menggunakan deposan untuk meminjamkan kepada nasabahnya. 14 adalah usia perusahaan, yaitu age, merupakan awal perusahaan melakukan aktivitas operasional hingga dapat mempertahankan going concern perusahaan tersebut atau mempertahankan eksistensi dalam dunia bisnis. Usia perusahaan dihitung mulai tanggal IPO hingga tanggal laporan tahunan. 15 adalah ukuran perusahaan atau firm size, adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Yang 16 adalah gross domestic product atau GDP, adalah nilai total semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu negara selama periode tertentu, meliputi persediaan swasta, belanja modal, pembelian pemerintah, konsumsi pribadi, dan neraca perdagangan internasional. Selanjutnya ada hipotesis dan kerangka pemikiran. Dari hipotesis ada 15 hipotesis. Yang pertama, H1, KAR berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. H2, NPL berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. H3, LDR berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. H4, usia perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. H5, ukuran perusahaan atau size berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. H6, perkembangan ekonomi atau GDP berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. H7, KAR, NPL, LDR, age, size, dan GDP secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR. H8, KAR berpengaruh terhadap kinerja bank atau ROA. H9, non-performing loan atau NPL berpengaruh terhadap kinerja perbankan atau ROA. Kemudian H10, loan deposit ratio, LDR berpengaruh terhadap kinerja perbankan. Kemudian H11, umur perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perbankan. H12, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja bank. H13, pertumbuhan ekonomi atau GDP berpengaruh terhadap kinerja bank. H14, CSR berpengaruh terhadap kinerja bank. H15, CSR, KAR, NPL, LDR, age, size, dan GDP secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja bank. Kemudian dari hipotesis yang ada, maka dapat dilihat sebagai berikut kerangka pemikirannya, di mana terdapat dua model. Yang pertama adalah model determinan pengungkapan CSR, dan yang kedua adalah model implikasi kinerja perbankan. Desain penelitian. Desain penelitian ini adalah menggunakan data sekunder dengan jenis data panel dengan runtun waktu selama 5 tahun dari 2019 sampai dengan 2023 dari 13 bank umum konvensional KBMI 3 dan KBMI 4. Data penelitian bersumber dari laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan laporan kinerja keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan banyaknya data yang akan diteliti, maka dalam penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dalam teknik analisisnya. Kemudian yang kedua, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor perbankan, subsektor bank umum yang berdasarkan modal inti masuk ke dalam kategori kelompok bank berdasarkan modal inti KBMI 3 dan kelompok bank berdasarkan modal inti KBMI 4 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2023, yaitu berjumlah 17 bank.
di mana untuk sampelnya penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu dengan cara menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi dalam pemilihan sampel, yaitu seluruh bank yang ada di Indonesia yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia dengan kriteria perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan secara berturut-turut selama periode penelitian, yaitu dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Perusahaan selalu menghasilkan laba selama periode pengamatan dan bernilai positif atau tidak rugi, serta bank umum konvensional bukan bank syariah. Kemudian selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu metode pengambilan data berupa informasi yang berasal dari catatan penting, baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan data dan angka dari laporan keuangan yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan dan laporan tahunan bank. Dari populasi yang ada, dengan mengambil kriteria yang merupakan sampel, maka pertama, Bank Umum KBMI 3 dan 4 selama periode 2019 sampai dengan 2023 adalah 17 yang merupakan populasinya. Kemudian Bank Umum KBMI 3 dan 4 yang tidak terdaftar di B selama periode 2019 sampai 2023 ada 2. Kemudian Bank Umum KBMI 3 dan 4 yang tidak selalu menghasilkan laba selama periode 2019 sampai 2023 ada 1. Kemudian Bank Umum KBMI 3 dan 4 yang tidak termasuk bank syariah selama periode 2019 sampai 2023 ada 1. Maka total sampel perusahaan perbankan yang memenuhi kriteria adalah 13. Selanjutnya, analisis data. Terdapat 3 pendekatan untuk mengestimasi parameter model dengan data panel. Yang pertama, polling list square atau common effect model, yaitu pendekatan kuadrat terkecil. Kemudian, fixed effect approach atau model efek tetap. Kemudian, random effect approach atau model efek random. Kemudian, rencana analisis dan uji hipotesis. Ada uji Chow, uji Hessman, uji Lagrange multiplier, dan uji asumsi model regresi terlihat dengan tabel data di atas. Kemudian model regresi data panel, yaitu model pertama adalah determinan pengungkapan CSR, yang kedua implikasi kinerja perbankan, kemudian uji hipotesis, uji signifikasi variabel bebas atau uji T, kemudian uji signifikansi model atau uji F, dan uji koefisien determinasi atau R square. Terima kasih. Demikian presentasi daripada proposal disertasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.